Ini adalah tester ya, yang pertama jadi yang sudah kita buat dan sudah kita modif. Nah, ini adalah injektor. Ini kabel on off-nya ya, kabel power dari ke aki. Kita sambungkan dulu. Plus ke plus dan hitam ke negatif. Nah, sini udah nyala, scannernya udah nyala ya. Nah, sekarang kita akan uji coba. Ini adalah pengecekan sensor CKP. Kita aktifkan saklarnya. Dan kabel yang satu ini untuk pengecekan TPS, ISC, dan lainnya ya. Hitam ini adalah masa yang udah saya buat. Kita cek satu-satu ya, apakah berfungsi. Nah, ini adalah cek sinyal CKP ya. Yang kalau dia ngedip berarti itu adalah termasuk tegangan input. Nah, ini tegangan input tuh. Kemudian kalau kita sambungkan ke masa, maka LED akan hidup ya. Ini sudah dilengkapi proteksi, jadi aman apabila tegangan terbalik atau salah. Kita cek satu-satu ya. Berarti kalau nyala semua berarti kabel CKP ini nyala ya. Kemudian kita cek tegangan inputnya, input dari scanner itu sekitar 4,96 volt ya, di bawah 5 volt. Kita cabut, berarti scanner ini kabel CKP-nya aman ya, untuk pengecekan sensor CKP-nya berfungsi dengan baik. Kemudian kita cabut dulu. Nah, kemudian kita matikan. Kemudian ini adalah IC, pengecekan IC dan sinyal massa ya. Nah, kita pengecekan IC ini kita cari massa, kabel massa, kemudian kita sambungkan. Berarti kalau lampu LED ini hidup berarti soket ini berfungsi dengan baik ya. Nah, hitam ini massa ya, itu adalah output pengecekan IC sekitar 9,5 volt. Coba kita masukkan dulu. Nah, sekitar 9 voltan. Ini untuk pengecekan IC. Namun untuk pengecekan yang lain itu sekitar 4,5 volt ya, di bawah 5 volt pokoknya. Nah, sekarang kita cek ini sinyal massa. Kita buat soket seperti ini supaya permudah. Saya membuat dua tipe ya. Ini tipe sekunnya yaitu lancip dan bolong, supaya mempermudah pengecekan ya. Kita masukkan. Kalau dia terkena massa, lampu hijau akan hidup, lampu sinyal massa. Namun apabila terkena voltase atau tegangan sekitarnya tegangan 12 volt, 5 volt, itu tidak akan hidup lampu ini, lampu sinyal massanya. Jadi masih aman jaya ya, aman jaya. Kemudian kita cek bagian injektor. Ini adalah soket pengecekan injektor ya. Nah, kita sambungkan dulu soketnya. Setelah kita sambungkan seperti ini ya, kita hidupkan saklarnya. Kita ambil injektornya, kita kemudian sambungkan yang positif yang ke positif, negatif dan ke negatif. Kalau apabila pemasangannya susah, kita putar sedikit ya, karena ini sekunnya sekun bulat tapi seperti kotak, sekun bulat tapi kotak ya. Setelah tersambung, kemudian kita hidupkan lagi. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk pengecekan injektor ya, atau bisa juga dengan membersihkannya dengan alat ini.
Sekarang kita cek soket yang di bagian sini nih. Ini bisa untuk ngecek TPS, EOT atau IC. Nah, ini adalah keluaran output ya. Cek tegangan voltase, kabelnya berwarna biru. Kalau kita colokkan ke masa, dia tidak ada kedipan atau tidak ada lampu yang hidup. Tapi kalau kita kemasukan voltase, maka angka digital scanner akan berubah. Nah, ini kita cek, ini adalah 34,5 volt. Ini sama saja ya, antena ini sebagai cek pengecekan voltase. Untuk 9,9 volt itu untuk pengecekan IC ya, IC full pump ya, full pump MUG, MU-M3. Nah, sekarang kita coba sensor EOT. Nah, sensor EOT ini kita masukkan yang 5 volt, 5 volt, kemudian kita sambungkan ke masa. Kemudian setelah, kalau susah pemasangannya diputar sedikit ya. Setelah itu kita aktifkan saklar yang 4,5 volt atau push ya. Nah, sudah muncul voltasenya. Ketika sudah muncul voltasenya, kita bakar ya sensor EOT nya atau ECT ya. Apabila tegangan turun, berarti sensor EOT ini normal atau bekerja lah. Ini akan turun. Bila terkena panas dia akan turun, namun ketika dingin dia voltase akan menaik lagi. Nah, setelah itu kita cabut, kita kembali ke 00 ya. Kalau kita aktifkan saklarnya, maka voltase akan 4,5 volt di scanner digital ini. Sekarang kita pengecekan TPS. Ini masa, ini adalah input 5 volt. Kita cari input 5 volt, kabel warna merah. Ini adalah input 5 volt ya, jangan yang 9 volt, nanti dia bisa over. Kalau kita kasih 9 volt, kita masukkan kabel 5 volt dan kabel output warna biru. Kemudian kita masukkan masa. Nah, setelah itu voltase sudah kebaca, kemudian kita putar TPS. Putar. Kalau angka tidak bergerak, berarti TPS mati, atau apabila terjadi loncatan maka TPS ini error ya. Untuk pengecekan IC full pump-nya sayangnya belum ada ya. IC full pump-nya belum ada. Kita cabut dulu kabel ini, soket ini. Kabel biru adalah untuk pengecekan voltase ya. Ini yang saya buat lagi, tapi barangnya belum datang semua ya, masih banyak kurangnya. Untuk pemesanan boleh saja nanti saya buatkan di akun Shopee. Jadi seperti ini ya scannernya. Kalau kita mau cek voltase, kita tempelkan saja ya voltase. Walaupun ini kita aktifkan saklar 5 volt, kalau terkena massa dia akan turun. Tapi kalau terkena tegangan voltase atau berapa, dia akan berubah. Cukup sekian videonya, semoga bermanfaat ya.